Semuanya, selamat datang kembali di materi Project Data Science, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk ke tahap yang sangat krusial dalam Project Data Science, yaitu data preparations, khususnya pada aktivitas constructions, labeling, dan integration, gitu ya. Nih, banyak sekali orang atau rekan-rekan yang berpikir bahwa model adalah bagian yang paling penting dalam praktik industri. Tapi kenyataannya 80% waktu data science itu justru dihabiskan pada tahap data preparations gitu. Jadi karena jika data kita salah gitu ya, tidak lengkap atau tidak terintegrasi dengan baik, maka sebaik apapun algoritma yang kita hasilkan akan tetap tidak optimal. Oke, oleh karena itu di sini adalah tahapannya termasuk tahapan yang paling penting dan krusial ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih posisi dari data posisinya gitu ya, dari data preparations gitu ya. Setelah kita memahami nih bisnis dan datanya, kita masuk ke tahapan data preparations. Tahapan ini bisa dibilang yang menjadi jembatan antara data mentah dan proses modeling gitu. Di tahapan ini kita akan memastikan bahwa data yang kita gunakan itu sudah relevan dengan si tujuan bisnisnya, kemudian memiliki struktur yang tepat dan siap dipelajari oleh algoritma machine learning ke depannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di mana tujuan utama dari data preparation ini adalah kita bagi menjadi 3 gitu ya, yang akan kita bahas hari ini. Pertama ada constructions, yaitu tujuannya adalah kita mau menciptakan fitur baru dari data mentah agar informasi yang tersembunyi bisa muncul, gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah labeling. Nah, di sini kita mau menentukan target atau jawaban yang akan dipelajari oleh si model, khususnya untuk supervised learning gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah integration. Integration ini adalah kita mau menggabungkan nih berbagai sumber data agar hasil analisisnya menjadi lebih utuh dan kontekstual gitu ya. Nah, dimana dari hasil ketiganya ini outputnya itu adalah dataset yang kaya, bisa bermakna dan selaras dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi dari 3 hal ini, output yang mau dihasilkan adalah dataset yang kaya, kemudian bermakna dan selaras dengan kebutuhan bisnisnya. Gitu ya, ini adalah goals-nya. Kemudian berikutnya adalah kita coba detailkan nih si data constructions gitu. Data construction di sini sering juga disebut dengan fitur engineering gitu ya. Dimana di dunia nyata nih faktanya nih data itu jarang langsung siap kita pakai. Kita perlu mengelolanya dulu atau mengolahnya dulu agar memiliki makna yang lebih lebih powerful bagi nanti digunakan bagi modelnya. Nah, misalkan kalau kita kasih contoh daripada hanya memiliki data transaksi satu per satu, nah kita buat fitur tools untuk pembelian per pelanggan. Atau misalkan contoh lain, dari tanggal lahir nih kita bisa menurunkan fitur usia pelanggan. Atau misalkan sampel lain data kategori seperti jurusan atau kota kan tidak bisa langsung diproses oleh model nih, sehingga perlu dilakukan encoding dulu. Nah, kayak gitu. Jadi fitur engineering yang baik itu seringkali lebih berpengaruh nih daripada memilih algoritma yang canggih sebenarnya, kalau mau dibilang bisa seperti itu. Kemudian next ya, kita lanjut ke data labeling. Nah, yang kalau kita berbicara terkait data labeling, ini tuh sebetulnya bisa dibilang sangat-sangat penting dalam supervised learning. Kenapa sih bisa sangat penting nih si labeling ini atau si label ini? Karena label adalah jawaban benarnya atau jawaban yang diinginkan dipelajari oleh si model. Jadi jawaban yang benar yang diinginkan atau yang ingin dipelajari oleh si model gitu. Jadi kalau misalkan sampelnya sih kayak gini gampangnya.
Kayak misalkan pada spam detections gitu ya, labelnya yang diinginkan adalah spam atau not spam. Nah itu jawaban kan. Atau misalkan pada sentimen analisis, berarti si labelnya itu nanti jawabannya itu bisa positif, negatif, atau netral. Itu labelnya. Kemudian pada churn predictions itu labelnya adalah current atau stay. Nah gitu, itu seperti jawaban yang diinginkannya gitu ya, jawaban benarnya yang dipelajari oleh si model. Nah untuk labeling sendiri itu bisa dilakukan secara manual, kemudian semi otomatis, atau menggunakan tool anotasi. Nah, di mana kesalahan pada labeling itu akan langsung berdampak pada kesalahan prediksi model. Berarti makanya sangat fatal gitu si labeling itu. Karena dia akan langsung berdampak pada kesalahan prediksi di modelnya. Oke, gitu untuk sesi dari data labeling. Next kita masuk ke data integration. Data integration dalam praktik nyatanya data itu jarang berasal dari satu sumber nih. Kalau sekarang kita mainannya integration ya, dari kata integration berarti langsung berpikir mau mengaitkan, karena memang tadi saya bilang dalam praktik nyata data itu jarang berasal dari satu sumber. Nah seringkali kita harus menggabungkan itu dari database akademik lah misalkan, kemudian log system, hasil survei, atau misalkan API eksternal, dan masih banyak lagi. Nah ini ada beberapa hal yang bisa pendekatan yang bisa digunakan gitu ya, misalkan kayak merge atau join gitu ya. Ini digunakan ketika data memiliki key yang sama gitu ya. Kemudian keterhubungan ya atau append ya gitu ya. Ini digunakan ketika struktur data sama tapi berasal dari periode atau sumber yang berbeda. Nah, dimana khusus bagian ini tuh ada tantangannya gitu. Tantangan terbesarnya itu ada pada data integration adalah ketika ada perbedaan skema, format data, dan kemungkinan duplikasi data gitu. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan dan diperbaiki terlebih dahulu, karena ini menjadi sebuah challenge yang sangat sulit kalau terjadi. Tuh. Nah selanjutnya ini adalah sampel nih, ada sebuah kasus berkaitan dengan prediksi performa mahasiswa gitu. Nah kita mau lihat nih, ini kan contoh sederhana dalam realitanya gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kita berbicara ya, pertama nih kalau berkaitan dengan kasus prediksi performa mahasiswa. Nah kalau kita dari sisi construction gitu ya, kita mau membangun sebuah fitur jam belajar per minggu dari log aktivitas. Berarti kita akan buat itu dari sisi construction. Kita mau buat fitur jam belajar per minggu dari log aktivitas. Nah nanti untuk labelingnya, dari situ kita bisa beri label antara lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai akhir. Baru nanti kita akan melakukan integrasi. Ini dari integrasinya kita akan mengintegrasikan data akademik, kehadiran, dan survei. Jadi ini adalah part of partnya gitu kalau kalian mau lihat dalam satu case gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat nih bahwa kualitas analisis sangat bergantung pada tahap preparation ya, bukan hanya modelingnya. Karena dari sini saling menyambung nih. Construction, kita mau lihat nih fitur-fitur jam belajar per minggu dari log aktivitas, dimana log aktivitas itu banyak kan ya gitu ya, dari belajar, kehadiran, survei, ujian, dan sebagainya gitu. Kemudian akan beri label nih, labelnya nanti dihasilkan dari model itu hasilnya adalah bisa lulus atau tidak lulus. Dan kemudian ada integration. Nah berarti ini kita mau mengkombinasikan data-data yang ada di akademik, kehadiran, dan survei gitu. Di sini kita bisa lihat ya, tadi dibilang bahwa kualitas analisis sangat bergantung pada tahap preparation, bukan hanya modeling. Nah ini untuk contohnya. Adapun tools yang bisa digunakan gitu ya dalam praktik data preparation itu sangat terbantukan oleh tools gitu. Nah itu kita bisa pakai Python untuk memanipulasi dan fitur engineering gitu ya. Kemudian library annotations untuk labelingnya. SQL itu
dan data integration tools untuk penggabungan data. Namun ingat ya, tools hanya membantu. Nah, di mana pemahaman konsep tetap yang paling penting gitu di sini. Oke. Nah, next ini adalah key-nya gitu. Key apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, atau kita bisa bilang simpulan pertemuan hari ini gitu ya. Nah, dimana kita harus paham bahwa construction itu menambahkan nilai informasi pada data. Ya, kalau si labeling itu untuk menentukan apa yang telah dipelajari si models, kemudian integration memberikan pandangan yang lebih menyeluruh. Jadi di sini bisa dibilang bahwa dataset yang baik adalah fondasi dari model yang baik. Harus rekan-rekan ingat hal tersebut gitu. Oke, untuk hari ini mungkin materinya sampai di sini saja. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah tetap fokus sampai dengan akhir. Selamat